Assalamualaikum Bang Dula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ihsan. Wah, sehat Bang Dula ya pagi ini ya. Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat. pagi-pagi nih kita sudah menikmati pantun ini ya, sang anak jualan pisang, si bapak pengusaha terasi. Jangan naik pesawat terbang kalau tiketnya dari gratifikasi. Ditambah lagi Bang Dula, burung pipit, burung merpati, bersiul riang di atas dahan. Jangan mimpi nebeng jet pribadi kalau cuma jualan pisang. Ya salam. Ini cerita jet pribadi ini di Singapura itu menteri perhubungan lagi ya. Ikut nonton bola ke mana? Ke Dubai apa kemana ya? Ikut Formula One lah. Nganyut dia itu dengan KPK-nya apa? CPIB kalau nggak salah ya. Singapura ya. Ya, Lain di Singapura. sana, lain di sini. Kalau di sini KPK-nya katanya main bola, oper sana, oper sini. Apa yang terjadi Bang Dula di layar belakangnya? Belum lagi cerita lain urusan pemilu nih yang masih mempercayai pada si rekap lagi ya. Lain lagi juga saya baru garuk-garuk kepala tadi ketika ini ketua Jokowi Mania ini ngomong ini yang jual pasir siapa? Dia nggak tahu apa yang di Jokowi Maniain yang neken itu kan yang jual pasir. Pasir keluar kata jual negara. Macam mana saya ngebayangin itu duitnya gede, komisinya berapa tuh? Pajaknya sih 30-40% gitu ya. Apa yang terjadi dari Hang Heng Hong kita juga ini, berbagai berita yang lain. Mungkin juga ada yang ingin ditambahkan oleh Bang Dullah terhadap isu-isu yang sedang berlangsung pagi hari ini. Jumat berkah. Tafadhal Bang Dullah. Baik, para pendengar Radio Rasil yang insya Allah diberkati Allah Ta'ala pada pagi hari ini. Pertama, kalau kita misalnya, karena saya sering berkebun di tempat saya ini, jadi saya kemudian menerapkan filosofi berkebun itu adalah kalau kita mau panen buah yang baik, maka pertama kita harus cari bibit unggul. Ada pohon apa saja, pohon mangga, pohon jeruk, apa bibit unggul. Sudah itu kemudian kita cari tanah yang subur. Kemudian setelah kita tanam, kita harus siram, beri pupuk. Kemudian kita siangi rumput-rumput yang mengganggu dan seterusnya. Jadi itu filosofi hidup seperti itu. Sehingga dengan begitu, maka kemudian kalau kita mau jadi negara ini menjadi baik, negara ini diperjuangkan dengan darah, dengan nyawa, dengan harta, dengan segala macam. Mulai dari Teku Umar, Citituro Panglima Polem di Aceh, kemudian Imam Bonjol di Sumatera Barat, kemudian Hidayatullah, kemudian Syarif Hidayatullah, kemudian Diponegoro, kemudian Antasari, kemudian Hasanuddin, Tembabula, Patimura. Semua itu panjang. Mereka berjuang luar biasa dan fakta menunjukkan bahwa mereka kalah. Tapi tidak ada satu dari mereka itu yang mengalah. Kalah karena persoalan persenjataan, soal macam-macam sebenarnya. Tapi tidak ada yang mengalah. Bahkan ada yang harus menaiki tiang gantungan seperti Patimura. Kemudian ada yang dibuang ke Imam Bonjol dibuang ke Sulawesi Utara, di Tondano sana, di Ponegoro dibuang ke Makassar, kemudian lain-lain dibuang sampai kemudian meninggal di tempat seperti itu. Tapi kekalahan mereka itu mengakibatkan kita merdeka. Jadi prinsipnya ada tidak boleh mengalah dalam menegakkan kebenaran. Bahwa kalah itu persoalan lain. Nah, sekarang ini kita seakan-akan mau mengalah. Tidak berjuang tapi kemudian mengalah. Kalau berjuang soal kalah menang itu urusan Allah. Nah, sehingga begitu maka apakah itu di kejaksaan, apakah itu di kepolisian, apakah itu di KPK, apakah itu DPR dan instansi-instansi yang lain, mereka menganggap bahwa tidak bisa tahan dengan cobaan, dengan godaan, ya udah mengalah. Padahal kalau belajar dari para pahlawan-pahlawan sebelumnya tidak ada yang mengalah. Mereka kalah, tapi dengan kekalahan itu mendatangkan kemerdekaan. Jadi soal kejaksaan itu memang luar biasa karena pengalaman waktu saya di KPK pertama kali rekrutmen
jaksa KPK untuk KPK tahun 2004 itu ada 42 orang yang direkrut dari jaksa terbaik di seluruh Indonesia. Dari 42 itu cuma 4 orang yang lulus. Bayangkan 42 jaksa terbaik di seluruh Indonesia diproses di KPK, cuma 4 orang yang lulus. Masya Allah. Seperti itu. Jadi bisa kita bayangkan kualitas jaksa-jaksa seperti itu. Nah, begitu juga ketika KPK merekrut penyidik dari kepolisian, kemudian di KPK itu ditetapkan kualifikasi untuk seseorang diterima lulus di KPK itu adalah integritas dan profesional. Jadi integritas pertama, profesional kedua. Kenapa filosofinya? Kalau profesional, kalau sudah diterima bisa ikut diklat, bikin BIMTEK dan seterusnya. Tapi kalau integritas itu dari sononya. Kalau dari sononya bermasalah, memang itu bermasalah. Buktinya bahwa dari seorang penyidik itu nilainya itu 3,9. Standar di KPK itu 1 sampai 5. 1 sampai 5. Jadi kalau misalnya minimal harus 4 nilainya baru lulus. Pada waktu 2004 itu seorang penyidik itu nilainya 3,9. Maka salah seorang pimpinan KPK mengatakan kita perlu penyidik karena yang baru 2004 kan baru mulai kan. Jadi tidak apa-apa dia diloloskan, nanti kemudian diperbaiki apa segala macam. Apa yang terjadi? Hanya 0,1. 6 bulan kemudian dia ditangkap oleh temannya sendiri seperti itu. Hanya selisih 0,1. Seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka itu persoalan yang utama sehingga ketika saya diamanahkan oleh pimpinan KPK untuk menyusun reformasi birokrasi, pada waktu itu 5 pimpinan KPK jilid 1 menghadap SB, kemudian pulang, kemudian salah seorang pimpinan KPK mengatakan, Pak Bula, tolong susun reformasi birokrasi berdasarkan pembicaraan kami dengan SB. Maka saya kemudian susun reformasi birokrasi 4 pilar. Pertama adalah SDM yang berintegritas dan profesional. Jadi SDM, PNS, ASN itu harus yang berintegritas dan profesional. Kenapa? Karena pada waktu itu Menpan mengatakan bahwa 65% ASN itu, PNS itu pegawai administratif, 35% pegawai fungsional. Best practices di dunia itu 65% pegawai ASN itu harus fungsional, sedangkan 30% pegawai administrasi. Kita terbalik, piramida terbalik, 65% pegawai administrasi, kemudian 30% pegawai fungsional. Sehingga dengan begitu maka kemudian kenapa negara seperti begini? Kalau rapat menteri dengan presiden, kemudian para menteri itu catat apa macam dari presiden, sampai di kantor, maka kemudian menteri itu panggil sekjennya, bla 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 bla. Setelah sekjen terima pesan dari menteri, sekjennya panggil dirjen, dirjen panggil direktur, direktur panggil kepala bagian, kepala biro, sampai kemudian yang terakhir di bawah. Jadi kebijakan nasional itu disusun oleh pegawai paling bawah dari kementerian, lembaga negara. Dan itulah maka kemudian kalau Mas Isa ingat tahun pertama Jokowi 2014 ada kepres yang kira-kira 1 bulan kemudian itu diralat seperti itu. Bayangkan ada kepres yang diralat karena salah seperti itu. Kenapa? Karena orang yang ada di istana itu ada orang LSM yang tidak mengerti tentang ketatanegaraan, tentang birokrasi dan seterusnya, hanya karena mereka itu pendukung capres dan cawapres, maka kemudian direkrut seperti itu. Nah, ini bahayanya lagi kita dengar di medsos, di TV apa bahwa nanti kabinet akan besar, sehingga nanti kemudian di DPR juga komisi akan ditambah dan seterusnya, bertambah. Nah, mereka lupa bahwa makin banyak pos, makin banyak kementerian, maka makin banyak biaya. Makin banyak biaya, maka kemudian akan terjadi persoalan pengeluaran yang besar. Pengeluaran yang besar itu tidak berbanding lurus dengan pemasukan yang ada. Padahal pemasukan yang ada itu kita menurut Menteri Keuangan yang sekarang itu saya katakan bahwa 2025 itu nanti Prabowo harus mencari 1.000 triliun untuk mengganti utang jatuh tempo 2025 dan bunganya itu 1.000 triliun.
Padahal APBN kita itu kan 3.500 untuk 2025 itu 3.500 triliun. Nah 1.000 triliun itu harus dipakai untuk membayar utang jatuh tempo dan bunganya seperti itu. Nah itu belum kabinet tersusun. Nah kalau misalnya 40-an kabinet itu, bayangkan dalam teori kepemimpinan makin luas, makin lebar itu. Padahal konsep KPK itu justru kami inginkan waktu saya masih di sana itu adalah bagaimana supaya eselon 3 itu dihilangkan. Ya eselon 4 dihilangkan. Jadi paling tinggi eselon 3 saja. Bagi ada yang protes, saya bilang sudah eselon 4 itu dihilangkan, tapi dia jadi pegawai fungsional sehingga penghasilannya itu tidak berkurang seperti itu. Supaya kemudian birokrasi itu tidak banyak sekali. Misalnya dulu kita kalau mau urus paspor, Mas Ihsan pergi ke RT, kemudian ke RW, kemudian di kantor, kemudian ijazah dan bla 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 seperti itu. Makin panjang birokrasinya, makin panjang waktu, makin panjang uang yang dikeluarkan. Di Malaysia KTP itu nyawa. Jadi ketika belum umur 12 tahun di Malaysia itu, maka surat beranak. Akte kelahiran. Akte kelahiran. Di sana bilang surat beranak. Nah, jadi akte kelahiran itu menjadi segala macam sampai dia punya KTP. Baru KTP itu. Jadi mau urus apa saja cukup KTP. KTP saja. Tidak perlu ini saja. Saya punya anak yang bungsu yang keempat itu dia mau tamat universitas terus kemudian melamar online, dia kirim macam-macam, dikembalikan yang lain itu. Pokoknya jadi prinsipnya kan paperless. Tidak perlukan kertas banyak segala macam. Sehingga makin kecil, makin pendek birokrasi, makin seperti itu. Nah sekarang itu kita punya SDM seperti begitu, sehingga akhirnya rekrut begitu, mereka inilah kemudian yang menjadi KKN dan sebagainya. Yang kedua, remunerasi yang menyejahterakan. Jadi saya dalam konsep itu saya katakan gaji itu bukan nominalnya, tapi gaji itu bisa mensejahterakan atau tidak. Sebab apa? Saya 4 tahun di KPKPN sebelum KPK, jadi saya memeriksa pejabat negara itu, jadi saya tahu berapa gaji eselon 1, eselon 2, eselon 3 dan seterusnya seperti itu. Maka saya temukan bahwa PNS yang jujur itu 1 bulan mati 3 kali. Kenapa? Karena gajinya itu cukup hanya untuk 10 hari. Nah, bagaimana dia survive pada 10 hari kedua bergantung dari tingkat kreativitas. Jadi kalau dia misalnya tukang fotokopi, maka 1 rim itu kan 500 lembar. Hari Senin 500 lembar itu tinggal 5 lembar, 10 lembar. Besok rim kedua, rim ketiga sampai hari Jumat, maka ada sisa 50 lembar. Dia jual itu ke tukang loa. Surat kabar bekas, majalah bekas dia jual ke tukang loa. Maka dia survive pada 10 hari kedua dan seterusnya seperti itu. Kreativitas dari tukang fotokopi. Nah, makin naik ke atas dia punya jabatan, makin tinggi kreativitasnya. Makin itu pimpro apa segala macam sampai kemudian pejabat seperti itu. Nah, itu. Nah, oleh karena itu maka saya menyarankan agar supaya, karena berdasarkan data-data dari Profesor Sumitro bahwa ketika beliau menjadi Menteri Keuangan Soeharto, 30% APBN setiap tahun itu bocor. Setiap tahun APBN 30% bocor. 30%. Nah, untuk hal-hal yang seperti itu, triliun, seperti itu. Nah, kira begitu. Maka karena gaji yang diberikan itu tidak memadai, tapi gaji yang besar, saya periksa pejabat-pejabat eselon, itu dapat rumah dinas, dapat mobil dinas, dapat istri dinas, dapat suami dinas, dapat pacar dinas, bla-bla dinas itu cukup. Tapi karena serakah, maka kemudian mereka korupsi. Mas Ihsan ingat kami tangkap ketua MK 10 tahun yang lalu itu. Itu gajinya itu 100 juta 1 bulan. 100 juta 1 bulan. Bayangkan 100 juta tapi masih korupsi. Iya, waktu itu 10 tahun lalu. Nah, karena serakah. Nah, karena itu maka saya menyarankan agar supaya gaji itu mensejahterakan. Apa itu? Saya sudah pernah kemukakan beberapa waktu yang lalu bahwa katakan dia terima 15 juta rupiah gajinya 1 bulan, dia hanya ditransfer 10 juta. 5 juta itu dia transfer.
kemana itu 5 juta dikonversi? Hmm. Dikonversi dalam bentuk apa? Pendidikan anaknya dari SD sampai universitas gratis. Kemudian biaya kesehatan Kalau BPJS, dalam konsumsi tidak ada BPJS. Nah, seperti itu. Nah, sehingga dengan begitu maka orang yang jadi ASN, jadi pegawai itu dia tidak pikirkan bagaimana mencari uang untuk nyekolahkan anak dan seterusnya, kesehatan anak dan seterusnya, karena dia sudah dijamin seperti itu dengan uangnya. Maka sebab apa istri kita, ibu-ibu kita, anak perempuan kita sekarang itu 100 juta, 50 juta, berapa puluh juta satu bulan, pergi ke mall, selesai habis juga dalam satu pekan, 2 pekan, 3 pekan. Bagaimana pendidikan anaknya, pendidikan kesehatan keluarga, itu problem. Nah, jadi oleh karena itu maka bukan nominal, tapi bagaimana supaya sejahtera seperti itu. Nah, sehingga dengan begitu maka kemudian kita baca di koran atau di medsos, di TV, banyak anak-anak yang kemudian ada SMP, ada SD, ada SMA yang mau bunuh diri, yang gantung diri karena tidak bisa bayar uang sekolah, aktivitas dan seterusnya. Belum lagi pinjol yang baru tahun lalu itu dari UI itu sampai kemudian dibunuh karena pinjol dan seterusnya. Nah, ini persoalan. Sehingga dengan begitu maka ketika kabinet akan besar, maka kemudian pengeluaran akan besar, maka akhirnya kemudian apa salah satu cara? Salah satu cara adalah misalnya apa yang bisa diekspor. Pasir juga. Pekan lalu ada teman dari Singapura ke Jakarta ketemu, saya tanya dia, kan biasanya kan Singapura kan perlu pasir dari Batam itu kan. Singapura itu sudah sampai Laut Biru itu karena pasirnya dari Batam. Kata dia bilang itu kan cuma sebentar aja Pak Abdullah. Nah, kalau sudah selesai pilkada, sudah selesai itu selesailah itu. Itu hanya untuk proyek untuk biaya pilkada, biaya pilpres. Seperti itu. Jadi tapi mereka lupa. Saya sedang menulis satu artikel, kemudian saya menemukan data bahwa kita punya pulau sudah 24 pulau hilang, tenggelam, 24 pulau. 24 pulau hilang. Beberapa hari lalu ada cucu saya dari Malaysia datang, terus kemudian mereka lihat di medsos tentang Pulau Seribu, jadi mereka mau pergi lihat Pulau Seribu. Terus kemudian akhirnya saya temankan mereka dengan temankan mereka di Pulau Tidung, Pulau Tidung. Nah, kemudian di situ saya lihat ada kuburan, kurang lebih mungkin 100 kali 50 meter lah luasnya begitu. Sudah penuh juga. Saya bilang, ini kalau penuh gimana? Belum tahu ini Pak. Saya bilang pindah aja ke pulau lain, kan banyak Pulau Seribu semua itu. Nanti kalau ombak segala macam. Nah, terus kemudian ya udah kalau begitu ikut aja sistem di Arab, jadi sekian tahun bersusun seperti. Nah, ternyata dia bilang bahwa sudah beberapa pulau di Pulau Seribu itu hilang seperti itu. Nah karena reklamasi yang kemudian yang dihentikan oleh Anies itu kan, ternyata saya lihat itu sekian banyak gedung-gedung di itu rupanya itu kan mengakibatkan beberapa abrasi seperti itu. Nah, jadi kalau pasir jadi ini lucu, Presiden bilang bukan pasir yang diekspor tapi sedimen. Ini kan berbarengan dengan IKN lagi bendung laut di sana itu kan yang jadi proyek nasional juga begitu. Jadi lucu kayak Jadi akhirnya kemudian cari uang untuk seperti apa? Salah satunya adalah yang paling mudah itu ya pasir seperti itu. Nah, akibatnya apa? Akhirnya kemudian kalau sekarang sudah 24 pulau, saya kemudian telusuri, searching, tahun 2030 menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, itu sekitar 8.000 pulau di seluruh Indonesia. Itu bisa hilang. Salah satunya karena... Maksud saya PIK tadi bukan IKN. Betul, iya. Pantai Indah Kapuk gitu. Seperti itu. Jadi oleh karena itu maka ketika persoalan gaji nominal itu tidak diperhatikan, maka kemudian semua cara dilakukan agar supaya mudah saja untuk dapatkan uang untuk membiayai proyek-proyek atau untuk kepentingan
pribadi. Nah, padahal yang ketiga saya reformasi birokrasi itu ada fungsionalisasi IT, tapi yang dalam konteks ini yang keempat yang saya katakan adalah bagaimana mengeksplorasi sumber daya alam yang sesuai dengan Undang-Undang 45. Saya pernah katakan beberapa Jumat yang lalu bahwa kata Rasulullah umat Islam itu berkongsi dalam 3 hal. Yang pertama pada rumput, kedua air, ketiga api. Jadi kenapa pada rumput? Karena di Timur Tengah kan tidak ada hutan, ya ada rumput kan. Nah, maka kemudian ahli hadis tafsir mengatakan kalau Indonesia ya hutan. Nah, hutan kita Indonesia itu kan hutan tropis terbesar di dunia. Isinya luar biasa, dari Aceh sampai Papua hutannya luar biasa seperti itu. Kemudian laut kita itu, pantai laut itu terpanjang nomor 2 sesudah Kanada. Maka laut kita itu memiliki potensi 30.000 triliun 1 tahun. Itu data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri, 30.000 triliun 1 tahun. Padahal APBN kita cuma 3.000 triliun. Berarti dari laut saja itu 10 APBN. Tidak perlu ada utang pinjam dari mana-mana seperti itu. Kalau dikelola oleh BUMN, BUMD, dikelola oleh pemerintah, bukan oleh swasta dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah api. Api itu kan energi. Nah, data-data di KPK itu sering saya sudah kemukakan bahwa kita punya 17 tambang ada di Indonesia dari Aceh sampai Papua, itu terbanyak di dunia. Yang kalau dikelola dengan benar menurut BUMN, BUMD tanpa KKN, maka seperti disampaikan oleh mantan ketua KPK itu bisa 20 juta setiap bulan warga negara Indonesia menerima. Dari 275 juta itu setiap bulan dapat 20 juta setiap bulan gratis tanpa kerja. Nah, jadi bagaimana sumber daya alam kita itu sedemikian rupa dikelola dengan benar sehingga kemudian bisa rakyat bisa mati. Nah, Prabowo kemudian melatah mengikuti Jokowi bahwa hilirisasi. Nah, hilirisasi itu bagaimana hilirisasi kalau dari hulunya itu tidak selesai? Bagaimana hulunya tidak proses seperti itu? Nah, hilirisasi berarti kita cuma dapat hilirnya saja kan, tapi hulunya seperti itu. Jadi filosofi bahwa kalau air di puncak itu sumber air itu kotor, ya di bawah juga ya kotor, lebih kotor lagi. Karena itu harus dari awal. Nah, sehingga dengan begitu maka bagaimana harus api yang disebut dari Rasulullah itu dikuasai oleh negara, pasal 33 Undang-Undang 45, bahwa bumi, air, dan segala sumber daya alam yang di dalamnya dikelola, dikuasai oleh negara untuk kemudian digunakan maksimal kepentingan rakyat. Tapi itu ternyata kemudian dikelola oleh swasta dan seterusnya. Tadi saya cerita bahwa cucu saya, mantu saya, besan saya dari Malaysia itu, mereka juga lihat medsos, mereka tertarik dengan PIK 1. Jadi saya kan tidak mau datang itu karena saya lawan itu PIK 1, PIK 2. Tapi untuk bisa meyakinkan saya bahwa betul itu apa yang saya tulis selama ini, saya ikut mereka. Pergilah sana. Saya ikut mereka, kemudian saya lihat, Masya Allah, betul. Jadi di PIK 1 itu saya hitung ada kira-kira berapa 50-an mall 50-an toko seperti itu. Saya hitung orang-orang yang ada di situ, petugas, kemudian karyawan kepada penjual. Saya cuma menemukan ada 4 orang perempuan Melayu. Coba saya hitung 4 orang perempuan Melayu. Saya tandai dia Melayu karena dia pakai jilbab. Seperti yang lain itu mata sipit semua. Kemudian yang laki-laki semua mata sipit di mana-mana. Kemudian saya datang ke pantainya itu, saya lihat laut lepas ke sana, laut lepas itu, dan itu tembus, dan kemudian tidak bisa mengawal. Dan kemudian ada semacam bot-bot kecil yang kalau misalnya nanti kapal tidak bisa mendarat karena ada dangkal, nah bot-bot kecil itu yang turunkan penumpang dari kapal besar itu untuk kemudian darat. Jadi itu bisa mereka setiap hari itu bisa sekian banyak ribu orang seperti itu. Nah, anggota DPD dari Banten kira-kira 2 pekan lalu cerita bahwa Pangsapuri apartemen di Tangerang sampai ke
di daerah dekat Merak sana itu, itu apartemen itu penuh dengan orang-orang Cina. Satu kamar itu ada 2 rumah tangga, yang suami istri 2 rumah tangga di situ itu. Nah, mereka kerja sawah di sana, kemudian tinggal di apartemen seperti itu. Itu sudah jutaan dari Tangerang sampai ke Merak sana seperti itu. Nah, ini karena dia terbuka masuk seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu ketika pemerintah memberi luasa kepada mereka untuk masuk, maka lama atau cepat atau lambat, kalau pemilu 2029 atau 2034 pemilu berjalan secara fair, maka orang Cina bisa jadi presiden. Kenapa? Karena mereka sekarang itu datang sudah punya KTP. Coba bisa bayangkan. Mereka di sana di Tiongkok itu sudah ditawarkan KTP Indonesia. Jadi ada yang jual KTP di sana seperti itu. Asimilasi model baru gitu, nggak kayak pemain bola. Jadi ya masuk ke sini sudah punya KTP, sehingga kemudian waktu daftar di KPU nggak ada KTP-nya seperti itu. Sehingga kalau misalnya 100 juta saja, 100 juta dalam waktu 10 tahun yang akan datang, pemilu fair saja, mereka menang. Saya punya anak yang tua, sulung, perempuan, akuntan. Dia menikah di Malaysia. Nah, kemudian untuk memudahkan dia untuk bisa dapat beli rumah murah, tanah rumah begitu, dia mendaftar untuk jadi warga negara Malaysia. Sudah hampir 10 tahun. Sudah berapa kali? 3 kali dia apply. Tidak diterima. Itu bayangkan, padahal anak saya itu dari SD kelas 1 sudah di Malaysia. Kita ini sekarang bisa jadi warga negara secara online. Nah, buktinya seperti yang saya katakan tadi. Jadi ini problem yang sangat luar biasa, sehingga akhirnya saya khawatir bahwa Prabowo tidak bisa mampu untuk mengendalikan ini, karena betapa besarnya dahsyatnya dengan oligarki dan seperti itu. Itu beberapa catatan saya hari ini, Mas Masya Allah. Masih ada 2 menit lagi, Bang Dullah. Kalimat hikmah apa, Bang Dullah, buat pendengar radio kita? Hari ini ada 17 negara ini yang memantau. Ada yang masih tengah malam buta ini di Eropa pula ya, atau malam hari menjelang Isya di Amerika. Pengen mendengar kalimat hikmah dari seorang senior yang masih disebut Bang, masih muda walaupun sudah senior. Silakan Bang Abdullah Yamahuma, kita tunggu kalimat hikmah, entah pantun, entah nasihat buat kita semua. Tafadhal Bang Abdullah. Jadi ini sekarang tanggal 27 ya. 27 September, bentar lagi. Kemudian tinggal 3 hari lagi 30 September. Ini bukan kita mau balas dendam atau apa, tapi saya selalu katakan di mana-mana bahwa hanya 2 ideologi di dunia itu yang paling bertahan dan konsisten pengikutnya, yaitu pertama Islam, kedua komunis. Itu. Jadi orang Islam yang ideologis, dia konsisten di mana saja. Begitu juga orang komunis, di mana saja dia kader komunis, dia akan konsisten. Nah, 3 hari lagi kita masuk pada 30 September, peristiwa sekian puluh tahun yang lalu, di mana saya lihat beberapa media, medsos atau YouTube, orang-orang PKI, bekas PKI itu mau memutarbalikkan data-data bahwa G30S itu bukan PKI, tapi itu tentara dan seterusnya. Tapi saya ingin ingatkan bahwa data-data yang ada, saya 3 kali atau 4 kali wawancarai Jenderal Nasution waktu beliau masih hidup, itu ternyata kemudian betul-betul itu memprogram PKI yang masuk ke dalam tentara, masuk dalam polisi, masuk dalam angkatan laut, masuk dalam angkatan udara, hingga kemudian mereka provokasi dan kemudian mereka melakukan pembunuhan yang luar biasa, bukan hanya pada waktu 65, tapi 48 di Magetan, di Madiun dan seterusnya. Dan itu ada tugu-tugu yang di sana di Magetan, di Madiun itu tentang bagaimana puluhan orang bahkan ratusan orang kiai santri yang dibunuh seperti itu. Nah, oleh karena itu maka
sebagai kata penutup saya pada hari Jumat berkah ini, kita harus perdalam keyakinan kita, perdalam akidah kita, sehingga kemudian tidak terjadi penyimpangan akidah, penyimpangan syariah, dan dengan begitu maka bisa kita mempertahankan akidah Islam, mempertahankan ajaran Islam. Dan dalam negara Indonesia itu adalah negara tauhid, karena sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, diabadikan dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ayat 2, negara menjamin setiap negara melaksanakan memeluk agama dan melaksanakan syariat agama. Itu penting, keimanan kita menjadi pribadi yang muslim dan seperti itu. Saya kira itu. Amin. Terima kasih Bang Dullah. Baik. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, demikian tadi bersama Bang Abdullah Heha Mahwa